Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita sering melihat fenomena di sekitar kita bahwa jika pada memasuki pada hari-hari akhir dari Ramadan, itu kita biasanya semangat beribadah kita sedikit berkurang. Anak-anak kita yang semula penuh ikut hadir di masjid, itu juga sudah semakin sedikit yang terlihat ikut sholat taraweh di masjid kita. Mungkin perlu kita kembali pada niat awal kita dari Ramadan tanggal 1, dalam niat puasa kita saja, dan bahkan di dalam niat ibadah kita yang lain sekali. Kita selalu mengakhiri dengan lillahi ta'ala, dengan lillahi ta'ala di dalam sholat, di dalam puasa, dan yang lain kita selalu mengakhiri dengan lillahi ta'ala. Artinya apa? Kita melakukan ibadah ini, dasar kita adalah yang menjadi tujuan kita, yang menjadi sandaran kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat membebaskan kita dari ketergantungan kita dengan orang-orang, ya, dengan kepentingan makhluk yang berada di sekitar kita dalam hal kita melaksanakan ibadah. Misalnya begini, ketika awal-awal Ramadan kita merasakan betul ada sangat banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita hadir semua di masjid sehingga masjid kita penuh. Kita juga sedemikian bersemangat sama-sama untuk tarawih di masjid. Ketika kemudian setelah kita berjalan waktu Ramadan seminggu, 10 hari, 20 hari, kita melihat orang-orang yang hadir di masjid berkurang. Nah, ini apakah akan membuat kita juga ikut untuk tidak bersemangat lagi datang ke masjid? Nah, perlu kita ingat, dari awal tadi saya katakan, niat kita itu ibadah lillahi ta'ala, bukan karena mengikuti orang banyak. Kalau kita mengikuti orang banyak hadir di tempat tarawih, di masjid-masjid, kita juga ikut datang bersemangat. Ketika kemudian sebagian dari kita tidak hadir lagi di masjid pada separuh Ramadan atau pada akhir Ramadan, kita nanti juga akan ikut-ikutan tidak datang ke masjid. Semangat kita juga akan menjadi berkurang. Kita tidak tahu apa yang menjadi alasan atau uzur, apa yang menjadi halangan saudara-saudara kita yang kemudian tidak lagi sholat tarawih di masjid. Tetapi kalau niat kita dari awal selaras dengan apa yang kita ucapkan lillahi ta'ala, karena Allah, maka kita tidak akan terpengaruh apakah masjid penuh ataukah semakin berkurang, ataukah menjadi sepi soft sholat tarawih kita. Itu tidak akan mempengaruhi semangat kita untuk tetap datang ke masjid, untuk tetap melaksanakan ibadah fardu dan juga ibadah sunnah tarawih. Nah, artinya bagaimana? Sejak awal kita perlu membebaskan diri kita menjadi mukmin yang bebas dari pengaruh-pengaruh yang sifatnya material kemanusiaan untuk urusan ibadah kita kepada Allah. Bagaimana kita berusaha agar meskipun kita melihat sebagian saudara-saudara kita tidak lagi hadir di masjid dengan berbagai uzur atau halangan yang saya sebutkan tadi, itu tidak akan mempengaruhi semangat kita untuk terus datang beribadah kepada Allah SWT pada bulan yang sedemikian berkah, sedemikian mulianya, dan sedemikian berlimpahnya pahala untuk semua ibadah yang kita lakukan.
Bapak Ibu muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini juga menjadi satu kesempatan kita. Sudah sangat sering kita mendapat pencerahan bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah, pendidikan psikologis bagi kita. Bagaimana kita mendidik pribadi kita masing-masing dalam hal ucapan, penglihatan, pendengaran, tindakan, supaya tertata dengan baik sesuai dengan tujuan utama puasa, yakni kita bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan mencapai derajat takwa sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu artinya kita juga harus melakukan kepada anak-anak kita, di mana anak-anak kita juga kita didik sepenuhnya pada bulan Ramadan ini untuk lebih dekat kepada masjid, dan kita dorong mereka. Jangan mereka kita bebaskan karena belum waktunya mereka mengambil keputusan-keputusan sendiri. Harus tetap ada dorongan dari orang tua, ajaan dan contoh dari orang tua, supaya ibadah mereka tetap tertata sampai kemudian akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi bagian dari hidupnya sampai kelak dia menjadi dewasa. Bapak Ibu muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu perlu kita juga menjadi orang tua yang kepada anak-anak kita mumpung masih Ramadan ini tidak hanya bertanya tentang apakah sudah makan, apakah sudah diberi uang jajan dan semacamnya. Sekali-sekali perlu kita tanyakan kepada anak-anak kita, apa kamu sudah sholat asar? Apa kamu sudah sholat zuhur? Supaya apa? Supaya itu juga menunjukkan kita juga peduli dengan urusan perkembangan ruhaniyah, perkembangan ibadah dia kesehariannya, sampai kelak akhirnya itu menjadi pembiasaan dan menjadi sikap hidup yang istiqomah sejak dia masih muda sampai kelak dia meninggalkan alam dunia ini dan bertemu dengan kita semua di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kira demikian sedikit yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Semoga kita sama-sama dapat meningkatkan ibadah kita menjadi lebih baik pada bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.